Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Yusvitasari, tenaga pengajar di Akademi Farmasi Harsi Pontianak. Untuk mata kuliah teknologi sediaan liquid dan semi solid, hari ini kita akan membahas tentang cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Pertemuan terakhir kita akan membahas tentang CPOB, yaitu cara pembuatan obat yang baik, di mana CPOB sendiri itu bertujuan untuk menjamin obat, terutama untuk obat-obat yang dibuat dalam bentuk sediaan liquid dan semi solid, agar obat tersebut dapat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sehingga CPOB akan mencakup seluruh aspek produksi serta aspek pengendalian mutu. Ini adalah pengertian dari CPOB, di mana CPOB merupakan bagian dari pemastian mutu yang memastikan bahwa obat dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaannya dan dipersyaratkan dalam izin edar dan spesifikasi produk. Nah, CPOB sendiri itu mencakup produksi dan pengawasan mutu, di mana pengawasan mutu sendiri itu merupakan bagian dari CPOB. Jadi pengawasan mutu merupakan bagian dari cara pembuatan obat yang baik yang berhubungan dengan pengambilan sampel. Ya, jadi pengawasan mutu itu mulai dari pengambilan sampel, kemudian pengambilan sampel ini dapat berupa pengambilan sampel bahan baku, misalnya sampling pada bahan baku apakah sesuai dengan standar atau tidak. Kemudian spesifikasi dan pengujian, misalnya spesifikasi terhadap bahan baku yang digunakan apakah sudah sesuai dengan speknya. Misalnya gini, bahan baku tersebut mempunyai monografi deskripsi, misalnya bentukannya serbuk, putih gitu ya, higroskopis. Nah, itu akan dilakukan pengujian terhadap spesifikasi apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Kemudian pengawasan mutu juga pada organisasi ya, pada organisasi, dokumentasi, termasuk dari dokumen-dokumen yang diperlukan di CPOB. Misalnya SOP yang diterapkan dalam CPOB, di mana SOP itu kan tertulis ya. SOP itu tertulis, maka kita akan melaksanakan semua step-step mulai dari pengambilan bahan baku, kemudian mulai dari penimbangan. Nah, setelah kita melakukan penimbangan, kita lakukan misalnya pencampuran, peleburan, pencampuran, ya, mixing, sampai kita melakukan pengisian ke dalam wadah. Nah, itu semuanya terdokumentasi. Jadi kita melaksanakan sesuai dengan SOP yang telah tertulis, kemudian kita menuliskan kembali apa yang kita kerjakan. Itu yang dimaksudkan dalam CPOB. Kemudian juga termasuk prosedur pelulusan. Ya, prosedur pelulusan produk yang memastikan bahwa pengujian-pengujian yang telah dilakukan tadi yang diperlukan ya dan relevan itu telah dilakukan. Jadi pengujian misalnya gini, pengujian itu salah satunya sederhananya ya, kalau kita berbicara kompleks tentang CPOB mungkin harus satu mata kuliah khusus farmasi industri gitu ya, membahas tentang CPOB dan bagaimana putaran industri. Tapi karena kita mengulik sedikit saja tentang CPOB sediaan liquid dan semi solid ini, maka kita mengambil cuplikan sedikit lah supaya mahasiswa bisa paham. Nah, pengujian-pengujian yang dilakukan, misalnya evaluasi yang telah kita bahas minggu lalu dan 2 minggu yang lalu ya, kita membahas tentang evaluasi sediaan liquid dan semi solid. Nah, apa yang kita lakukan terhadap homogenitas, pengujian apa yang kita lakukan terhadap viskositas, pH, misalnya uji daya lekat, uji daya sebar, misalnya uji tipe emulsi, itu uji-uji semua yang kita lakukan, baik itu pengujian yang dilakukan pada in proses kontrol selama proses maupun pengujian yang dilakukan sebagai quality control. Jadi evaluasi lah ya, anggap secara simpelnya atau sederhananya adalah evaluasi ya, evaluasi yang kita bahas minggu lalu itu. Ya, jadi pengujian yang relevan yang telah dilakukan, oke, dan bahwa bahan-bahan yang belum diluluskan itu tidak digunakan. Nah, jika bahan bakunya tidak memenuhi spesifikasi, misalnya zat aktifnya tidak memenuhi spesifikasi, kemudian surfaktan yang digunakan tidak memenuhi spesifikasi, kemudian misalnya kosolven yang digunakan tidak memenuhi spesifikasi, maka bahan baku yang digunakan serta produk
yang sudah kita bikin, misalnya nih sudah kita bikin sediaan gel menggunakan gelling agent, misalnya Karbopol. Gelling agentnya bahan bakunya misalnya dari ekstrak temulawak, misalnya ya, ekstrak temulawak. Kemudian menggunakan gelling agent Karbopol, menggunakan alkalizing agentnya adalah triethanolamin atau TEA. Kemudian dietkan dengan Aquades sampai 100%. Anggaplah sederhananya komposisinya seperti itu formulanya ya. Bahan baku tadi ya, jika tidak memenuhi spesifikasi maka tidak akan diluluskan. Produk yang sudah kita bikin ya, produk sediaan itu baik liquid maupun semi solid, baik itu suspensi, gel, emulsi yang telah kita bikin itu yang belum diluluskan itu tidak boleh dijual, tidak boleh dipasok sebelum mutunya dinilai dan dinyatakan memenuhi persyaratan. Jadi mulai dari mutu bahan kemas, mutu bahan baku, mutu produk yang kita hasilkan itu harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu sebelum kita pasarkan dan didistribusikan. Itu yang dimaksud dengan produksi dan pengawasan mutu yang tercakup dalam CPOB. Kemudian ini adalah aspek-aspek dalam CPOB. Aspek-aspek dalam CPOB termasuk di dalamnya manajemen mutu ya, di mana unsur-unsur dasar dalam manajemen mutu itu suatu infrastruktur ya, sistem mutu yang tepat mencakup organisasi, prosedur, proses, sumber daya yang digunakan serta tindakan-tindakan sistematis yang diperlukan untuk mendapatkan suatu kepastian dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Nah, sehingga produk yang kita hasilkan, baik itu suspensi, produk krim, lotion yang kita hasilkan itu harus senantiasa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh standar, ya, oleh standar. Jadi keseluruhan tindakan yang kita lakukan pada manajemen mutu itu disebut sebagai pemastian mutu. Semua bagian dari pemastian mutu itu hendaklah didukung dengan ketersediaan personil yang kompeten sehingga orang-orang yang berada dalam industri farmasi, baik itu pada divisi quality assurance, kemudian quality control, bagian R&D ya, itu haruslah personil-personil yang kompeten. Maka yang ada di sana siapa? Ya farmasis, tenaga teknis kefarmasian, apoteker, teknisi ya, yang memang kompeten di bidangnya. Kemudian bangunan dan sarana yang digunakan termasuk juga peralatan harus cukup memadai. Artinya alat yang digunakan untuk mixing, proses pencampuran harus memadai, harus memenuhi spesifikasi alat yang tertera dalam spesifikasi. Nah, tambahan tanggung jawab legal hendaklah diberikan kepada kepala manajemen mutu dan kepala pemastian mutu. Nah, kemudian ada personalia. Industri farmasi ini biasanya ya, atau diharuskan, diwajibkan untuk memiliki personil yang terkualifikasi, mempunyai pengalaman praktis. Biasanya orang yang akan bekerja menduduki jabatan tertentu dalam industri farmasi itu biasanya harus, siapapun yang bekerja di industri farmasi harus mempunyai kualifikasi tertentu. Tetapi untuk menduduki suatu tempat yang khusus ya, misalnya dia sebagai ketua QC, supervisor QC gitu ya, dia harus mempunyai pengalaman praktis ya dalam jumlah yang cukup memadai. Nah, biasanya tiap personil itu tidak dibebani tanggung jawab yang berlebihan untuk menghindari risiko terhadap mutu produk. Industri farmasi itu punya struktur organisasi yang sedemikian rupa ya, punya tugas-tugas dan kewenangan yang spesifik dari personil ya, yang berada pada posisi manapun, baik itu di QA, QC, R&D, misalnya pada produksi. Nah, uraian tugas itu biasanya dicantumkan secara tertulis. Nah, tugas itu tidak diperbolehkan untuk didelegasikan kepada wakil yang ditunjuk. Ya, tidak boleh didelegasikan. Nah, memang bagian-bagian tersebut itu biasanya diberikan suatu pelatihan-pelatihan. Ya. Nah, maka penerapan aspek-aspek CPOB itu tidak boleh terlewatkan sedikit pun dan tidak boleh tumpang tindih dalam terkait dengan tanggung jawab personil tersebut dalam uraian tugas. Kemudian kita kenal ada bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas ini
apa ya, berhubungan dengan kegiatan yang akan kita lakukan, misalnya produksi sediaan atau pembuatan sediaan liquid dan semi solid. Nah, jadi bangunan badan fasilitas ini memfasilitasi mulai dari penerimaan bahan, karantina bahan yang masuk, ya kan, bahan-bahan baku yang masuk, kemudian masuk pada gudang karantina, dilakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi, kemudian masuk pada penyimpanan bahan awal. Jika dia sudah lulus spesifikasi, maka masuk pada gudang penyimpanan bahan awal, serta termasuk di situ juga bahan pengemas, kemudian bangunan fasilitas untuk penimbangan, ya, kemudian penyerahan bahan atau produk, kemudian masuk pada pengolahan, pencucian peralatan, penyimpanan peralatan, penyimpanan produk ruahan, ruangan dan fasilitas untuk pengemasan produk, karantina produk sebelum dinyatakan lulus, ya, dinyatakan lulus dan boleh dikirim, didistribusikan, termasuk juga ketersediaan laboratorium pengawasan mutu. Laboratorium pengawasan mutu sederhananya yang kita lakukan kemarin untuk evaluasi. Kemudian peralatan. Kalau kita bicara dengan peralatan manufaktur, ya, itu biasanya didesain, ditempatkan, dirawat sesuai dengan tujuannya. Peralatan itu diharapkan tidak merusak produk akibat adanya malfunction atau ketidaksesuaian spesifikasi peralatan terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan. Makanya alat-alat tersebut dilakukan perawatan, maintenance, dilakukan modifikasi, adaptasi pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, peralatan manufaktur juga didesain sedemikian rupa agar mudah untuk dibersihkan. Karena SOP-nya adalah alat-alat yang digunakan harus dibersihkan sebelum digunakan dan dibersihkan setelah digunakan. Maka untuk pembersihan sendiri itu juga memiliki prosedur tertulisnya. Kemudian ada aspek sanitasi dan hygiene. Nah, kalau kita bicara sanitasi, merupakan pengendalian hygiene terhadap proses produksi. Termasuk apa saja? Bangunan, peralatan, penanganan terhadap bahan. Nah, hygiene sendiri merupakan kewajiban tiap personil untuk mengamati peraturan mengenai kesehatan kerja, pemeliharaan, perlindungan kesehatan personil, ya. Termasuk pengawasan hygiene terhadap proses pembuatan obat yang harus ditetapkan dan diterapkan oleh semua personil. Kemudian ada aspek produksi. Seluruh kegiatan dalam pembuatan obat, ya, mulai dari penerimaan bahan sampai pengolahan, pengemasan ulang, penandaan ulang sampai kita mendapatkan produk jadi. Produk jadi itu produk sirup misalnya, ya, sudah dimasukkan ke dalam botol, dikemas dalam kemasan primer, kemudian dimasukkan ke dalam kotak, diberikan label, diberikan brosur, dikemas sedemikian rupa sampai menghasilkan itu dinamakan sebagai produk jadi. Prinsip dari produksi adalah hendaklah produksi itu dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, yang memenuhi ketentuan dalam CPOB, serta menjamin produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu, memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar produk. Kemudian ada pengawasan mutu. Pengawasan mutu ini merupakan upaya pengawasan yang dilakukan selama pembuatan produk, kemudian dirancang untuk menjamin agar produk senantiasa memenuhi spesifikasi, identitas, kekuatan, kemurnian, dan karakteristik lain yang memang telah ditetapkan terhadap suatu produk tersebut. Dalam hal ini ya produk liquid dan semi solid. Aspek ke-8 ada inspeksi diri, ya, audit mutu dan audit dan persetujuan pemasok. Audit yang dilakukan dalam organisasi itu dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap CPOB serta peraturan pemerintah. Nah, tujuan dari inspeksi diri adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri farmasi telah memenuhi ketentuan dalam CPOB. Aspek ke-9, penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk.
semua keluhan ya dan informasi lain yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerusakan obat harus dikaji dan diteliti sesuai dengan prosedur tertulis. Nah, untuk menangani semua kasus yang mendesak, biasanya disusun suatu sistem. Ya, bila perlu itu mencakup terhadap bagaimana penarikan kembali produk yang diketahui atau diduga cacat dari peredaran secara cepat dan efektif, karena biasanya produksi sediaan farmasi terutama liquid dan semi solid ini mungkin saja terjadi terjadi kecacatan, misalnya setelah distribusi penyimpanan dalam di pelayanan ya, misalnya di apotek, di rumah sakit, puskesmas, di klinik, itu terjadi misal pengendapan yang tidak diinginkan pada sediaan sirup maupun suspensi. Maka biasanya kita telah membuat suatu prosedur penarikan kembali terhadap produk. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen. Kemudian dokumentasi yang baik itu merupakan bagian yang esensial dari penjaminan mutu. Jadi apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang tertulis, dan apa yang kita kerjakan harus kita tulis kembali untuk cross check. Sehingga seluruh prosedur, instruksi, catatan tertulis yang berkaitan dengan pembuatan obat itu sudah sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan ketentuan dalam CPOB. Kemudian pembuatan dan analisis obat berdasarkan kontrak. Nah, prinsip dari pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak ini harus disetujui ya, dibuat secara benar, disetujui dan dikendalikan untuk menghindarkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Ada kontrak tertulis antara pemberi kontrak dan penerima kontrak yang harus dibuat secara jelas untuk menentukan apa tanggung jawab dan apa kewajiban masing-masing pihak. Sehingga kontrak harus menyatakan secara jelas prosedur pelulusan setiap batch ya, yang diedarkan, hingga bagaimana produk tersebut menjadi tanggung jawab penuh kepala bagian manajemen mutu, yaitu pemastian mutu. Yang terakhir adalah kualifikasi dan validasi. Nah, validasi sendiri merupakan suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa setiap bahan-bahan yang digunakan, proses yang dilakukan, prosedur yang telah ditetapkan, kegiatan yang dilakukan, sistem, kemudian perlengkapan yang digunakan, serta mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan, yaitu memenuhi persyaratan. Nah, ini adalah CPOB sediaan liquid dan semi solid. Untuk produk cair ya, krim, salep ya, mudah terkena kontaminasi. Kemarin kita sudah bahas ya, terutama terhadap mikroorganisme atau cemaran lain selama proses pembuatan. Maka karena rentannya sediaan cairan itu pembawanya kan air, krim itu, salep itu selain krim juga kalau dia tipenya minyak dalam air, maka fase luarnya adalah air, fase terbesarnya adalah air dengan komponen minyak dan asam lemak tertentu yang memang rentan terhadap cemaran mikroorganisme, termasuk juga sediaan salep. Nah, harus diambil tindakan khusus untuk mencegah kontaminasi. Nah, karena sifat alamiah produk, maka untuk melindungi produk terhadap pencemaran mikroorganisme, dianjurkan setiap alat-alat yang digunakan itu kan yang pertama tadi kita melalui tahap pembersihan. Tahap pembersihan itu kita validasi. Ada yang namanya validasi pembersihan, ya. Termasuk juga penggunaan desinfektan. Misalnya kita gunakan etanol 70%, isopropanol atau hidrogen peroksida 3% yang digunakan untuk mendesinfeksi. Itu untuk mencegah terjadinya kontaminasi mikroorganisme selama proses produksi sampai pada penyimpanan. Nah, penggunaan sistem tertutup untuk produksi dan transfer itu sangat dianjurkan. Oke, jadi area produksi di mana produk atau wadah bersih tanpa tutup terpapar ke ruang yang berada di lingkungan hendaklah diberi ventilasi yang efektif dengan udara yang disaring. Ruangan produksi, ruangan pembuatan sediaan itu memiliki filter udara.
Ya, kalau kita belajar di farmasi industri ya, kalau secara lengkapnya kita akan membahas tentang pengendalian udara di ruang produksi, di ruang pengemasan. Itu terdapat filter-filter dengan efisiensi tertentu dengan ini mungkin akan dibahas di teknologi sediaan steril. Nanti di situ ada perbedaan ya. Jadi adanya pengendalian udara di mana ventilasi ruangan tersebut dilengkapi dengan filter untuk menjaga lingkungan dan udara sekitar untuk mencapai efisiensi, untuk mencapai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan dia areanya area apa. Nah, kalau di sediaan steril kan adanya white area. Nah, kalau sediaan ini adanya di mana? Dia kan ada white area, ada gray area, ada black area. Nah, sistem tertutup itu merupakan suatu sistem di mana produk hampir tidak terpapar ke lingkungan selama proses dan sedikit sekali melibatkan operator. Nah, biasanya memang penggunaan mesin diutamakan ketimbang menggunakan operator secara manual. Jadi, misalnya penggunaan ban berjalan, sistem-sistem yang tertutup, gitu ya. Produk cair itu disaring dan ditransfer ke holding tank melalui pipa sebelum produk tersebut diisikan ke dalam wadah airnya. Misalnya pada saat pembuatan sediaan sirup ya, maka setelah mixing, maka produk cair tadi yang sudah homogen ya, yang siap diisikan itu namanya produk ruahan. Yang siap diisikan itu kita transfer melalui holding tank melalui pipa sehingga tidak terpapar udara sama sekali dan tidak dikendalikan oleh operator. Kemudian diisikan dengan sistem tertutup sehingga memang mencegah kontaminasi udara dan kontaminasi personil pada proses pengisian, sehingga mencegah adanya kontaminasi, kemungkinan cross kontaminasi yang menyebabkan cemaran mikroorganisme tertentu. Kemudian, untuk melindungi produk terhadap kontaminasi itu disarankan untuk menggunakan sistem tertutup baik pada pengolahan maupun transfer tadi ya. Yang dimaksud dengan sistem tertutup misalnya pada saat penyaluran bahan dari tahap mixing, tahap pencampuran ke tahap pengisian di botol untuk sediaan sirup, misalnya kita menggunakan holding tank dengan pipa tertutup pada proses pengisian. Kemudian tangki, wadah, pipa, dan pompa yang digunakan ya, tadi kita bicara tentang ada holding tank, ada wadah yang digunakan, kemudian kita menggunakan pipe atau pipa, pompa yang digunakan untuk menyalurkan cairan pada proses pengisian, itu hendaklah didesain dan dipasang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembersihan dan apabila perlu dilakukan sanitasi. Ya, dalam mendesain peralatan hendaklah diperhatikan agar sesedikit mungkin adanya sambungan mati atau dead legs atau ceruk ya, di mana residu dapat terkumpul dan menyebabkan perkembangbiakan mikroorganisme. Nah, diharapkan tidak terdapat sambungan mati sehingga mempermudah proses pembersihan dan proses desinfeksi. Nah, untuk mencegah adanya sambungan mati atau dead legs, maka sambungan itu biasanya tidak lebih panjang dari 1,5 kali diameter pipa. Jadi berapa diameter pipanya, maka dia tidak boleh lebih panjang 1,5 kali diameter pipanya sampai katup. Nah, hendaklah menggunakan jenis katup diafragma atau katup kupu-kupu, tetapi bukan menggunakan katup bola. Inti di sini adalah tidak disarankan untuk menggunakan sambungan mati untuk mempermudah proses pembersihan tadi dan mencegah perkembangbiakan mikroorganisme akibat terperangkapnya cairan misalnya yang tidak dibersihkan. Kemudian penggunaan peralatan dari kaca sedapat mungkin itu dihindarkan. Kemudian baja tahan karat bermutu tinggi merupakan bahan pilihan untuk mengganti bahan yang terbuat dari kaca yang bersentuhan dengan produk. Karena bahan yang terbuat dari kaca dapat melepaskan materi-materi tertentu. Kemudian kualitas kimia dan mikrobiologi air
yang digunakan atau yang akan digunakan ya hendaklah ditetapkan dan selalu dipantau. Perawatan sistem air hendaklah untuk air yang digunakan. Jadi kalau dalam produksi itu kita mengenal ada beberapa jenis air, ini nanti akan kita lihat di slide. Itu perawatan sistem air harus diperhatikan untuk menghindari perkembangbiakan mikroorganisme, karena memang air merupakan media pertumbuhan dari mikroorganisme. Maka diperlukan sanitasi ya secara kimiawi pada sistem air, diikuti dengan pembilasan yang prosedurnya telah dilakukan validasi. Nah, agar sisa bahan sanitasi dapat dihilangkan secara efektif. Bahan sanitasi ini kan pada saat kita melakukan pembersihan terhadap alat, pembersihan terhadap sambungan, pembersihan terhadap pipa, kemudian kita lakukan pembilasan yang mencegah adanya residu ya dari bahan-bahan sisa bahan sanitasi sehingga dapat dihilangkan secara efektif. Nah, air yang digunakan untuk produksi hendaklah memenuhi persyaratan minimal kualitas air murni atau purified water. Kemudian, parameter kimia dan mikrobiologi pada air tersebut hendaklah dipantau secara teratur, minimal dilakukan 1 minggu sekali. Kemudian, pada pH dan konduktivitas hendaklah dipantau setiap hari. Ada mutu tertentu ya, hanya ada mutu air yang digunakan itu harus memenuhi spesifikasi. Nah, terhadap data hasil pemantauan hendaklah dilakukan analisis kecenderungan. Sanitasi sistem pengolahan air dapat dilakukan dengan pemanasan ya, atau dapat dilakukan secara kimiawi. Ini contoh rampiran pada CPOB ya 2018, yaitu persyaratan air untuk produksi ya, untuk sediaan non steril, oral dan obat luar ya, baik itu sediaannya berupa sediaan sirup, krim ya, emulsi water in oil atau oil in water, kemudian gel, cairan obat luar termasuk tetes telinga non steril, berarti kan termasuk sediaan liquid dan semi solid. Maka kualitas airnya harus memenuhi tadi kualitas air murni atau purified water. Kemudian spesifikasinya harus memenuhi spesifikasi air murni atau purified water. Kemudian sistem distribusinya menggunakan sistem loop harus terkualifikasi. Nah, apabila tidak menggunakan sistem loop, air tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam dan harus disaring menggunakan filter bakteri dengan ukuran pori 0,45 mikrometer. Itu adalah persyaratan air yang digunakan untuk produksi sediaan liquid dan semi solid. Nah, ini adalah contoh protap sanitasi sistem penyimpanan dan sanitasi purified water yang merupakan standar air yang digunakan pada produksi sediaan liquid dan semi solid. Nah, ini adalah contoh dari protapnya. Apa tujuannya? Untuk memberikan pedoman kepada petugas cara melakukan sanitasi sistem penyimpanan serta distribusi purified water untuk menjamin bahwa air murni yang dihasilkan selalu memenuhi persyaratan mutu yang berlaku, yaitu persyaratan mutu air murni. Oke. Nah, ruang lingkupnya apa saja? Sistem loop jika digunakan sistem loop ya. Nah, menggunakan tangki 2000 liter dengan pipa loop dengan tujuan pemakaian untuk pencucian alat, pencucian botol, pencampuran sirup cair, pengisian sirup. Ya, itu untuk sediaan liquid yang poin nomor 5 itu tidak termasuk ya. Nah, air murni disirkulasikan terus-menerus 24 jam sehari dan sepanjang tahun kecuali jika dilakukan perbaikan. Kemudian diatur suhu pada pemanas air murni, yaitu pada suhu 80 derajat Celcius sambil terus-menerus disirkulasi. Apa yang dilakukan setelah 2 jam? Pertahankan suhu tetap 80 derajat dengan plus minus 5 derajat, kemudian dilakukan pendinginan mencapai suhu 27 derajat. Dilakukan analisis untuk mengambil sampel sesuai dengan protap air. Kemudian dilakukan sanitasi tadi minimal setiap minggu. Prosedur sanitasi juga dilakukan jika sistem loop ini berhenti selama lebih dari 3 kali 24 jam atau jika jumlah bakteri mendekati persyaratan maksimum, batas maksimum ya. Kemudian dicatat suhu hasil pemantauan pada saat sanitasi menggunakan formulir catatan sanitasi sistem loop air murni. Kemudian
Poin selanjutnya adalah penggunaan peralatan dari kaca sedapat mungkin dihindarkan tadi ya. Kualitas kimia sudah ya, saya rasa ya tadi ya, kualitas kimia dari air ya sudah dilakukan. Kemudian kita lanjutkan dengan mutu bahan yang diterima dalam tangki dari pemasok. Hendaklah diperiksa sebelum dipindahkan dalam tangki penyimpanan. Misalnya kita memasok nih air, maka air saja itu air itu kan dapat berupa air yang digunakan untuk sanitasi. Air juga dapat merupakan air yang merupakan bahan baku. Air yang termasuk dalam bahan baku adalah air yang digunakan pada proses produksi, misalnya sebagai pelarut gitu. Nah, air-air tersebut harus memenuhi spesifikasi. Pemeriksaan mutu bahan yang diterima itu air sebelum dipindahkan dalam tangki penyimpanan adalah untuk mencegah agar bahan yang masih tersisa dalam tangki penyimpanan yang sudah memenuhi persyaratan mutu agar tidak tercampur dengan bahan-bahan yang sama dari tangki pemasok yang kita belum tahu mutunya, sehingga dipastikan sudah memenuhi persyaratan mutu sebelum kita masukkan di tangki penyimpanan, sehingga tidak tercampur ya bahan yang memang masih ada air yang masih ada di dalam tangki penyimpanan. Ternyata air pun punya spesifikasi tertentu. Perhatian ya, hendaklah diberikan pada transfer bahan melalui pipa untuk memastikan bahan tersebut ditransfer dengan tujuan yang benar. Tiap pipa transfer itu diberi penandaan yang jelas dengan mencantumkan identitas produk. Jadi tadi ya, misalnya kita lakukan transfer dari wadah pemasok ke penyimpanan, maka pipe-nya harus jelas untuk air apa. Kemudian proses selanjutnya, maka sesuai dengan identitas produk itu, maksudnya airnya persyaratannya air apa? Air murni, ya air murni apakah itu digunakan sebagai bahan baku atau untuk pencucian? Kan nggak sama gitu ya, spesifikasinya beda-beda. Semakin dekat dengan bahan baku maka dia akan lebih ketat untuk spesifikasi air yang digunakan. Bahan yang mungkin melepaskan serat atau cemaran lain ya, seperti misalnya bahan-bahan kardus, palet kayu, itu hendaklah tidak dimasukkan ke dalam area di mana produk atau wadah bersih terpapar ke lingkungan. Palet kayu ya, selain dia dapat menyebabkan pelepasan serat, juga mengundang kutu kayu. Ya, karena kayu itu kan sifatnya ini ya, mudah terdapat kutu kayu, sehingga untuk mencegah terjadinya kontaminasi tersebut, maka kita menyarankan untuk menggunakan palet-palet yang terbuat dari bahan plastik. Jadi memang harus dikendalikan. Nah, apabila jaringan pipa yang digunakan untuk mengalirkan bahan awal atau produk ruahan hendaklah diperhatikan agar sistem tersebut mudah dibersihkan. Sama tadi ya, pipa-pipa yang digunakan tadi kan untuk sistem tertutup untuk menghindari kontaminasi mikroorganisme. Setelah kita berikan label terhadap produk bahan yang akan kita salurkan, apakah itu air yang kita salurkan pada wadah pemasok ke tangki penyimpanan, apakah air sebagai bahan baku yang kita salurkan pada proses penimbangan atau pengukuran volume. Nah, kemudian kita salurkan lagi airnya pada proses pengisian. Nah, itu pipa yang digunakan harus mudah dibersihkan. Jaringan pipa itu hendaklah didesain dan dipasang sedemikian rupa agar tadi ya mudah dibongkar. Artinya tadi kenapa alasannya kita tidak menggunakan katup yang sifatnya terkunci, dead legs, ya, yang sifatnya mati. Ya, jadi merupakan sambungan yang mudah dibuka sehingga mudah untuk kita lakukan pembersihan dan sanitasi. Ketelitian sistem pengukur hendaklah diverifikasi. Misalnya ketelitian sifat pengukur untuk pH, ya, tongkat, kemudian pengukur terhadap spesifikasi tertentu. Jadi ada tongkat pengukur hanya boleh digunakan untuk bejana tertentu dan telah dilakukan kalibrasi terhadap alat-alat pengukur tersebut. Jadi alat-alat yang menunjukkan suatu satuan tertentu untuk pengukuran tertentu itu haruslah atau hendaklah dilakukan kalibrasi. Ya, tongkat pengukur hendaklah dibuat dari bahan-bahan yang tidak bereaksi dan tidak menyerap. Misalnya dia tidak boleh terbuat dari kayu karena sifat kayu itu berpori dan dapat menyerap. Kemudian harus mempertahankan kehomogenitasan dalam campuran, baik itu sediaannya suspensi, sirup, ya, atau produk-produk lain selama pengisian. Proses pencampuran dan pengisian hendaklah dilakukan validasi.
Nah, perhatian khusus hendaklah diberikan pada awal pengisian, sesudah penghentian, dan pada akhir proses pengisian untuk memastikan produk selalu dalam keadaan homogen. Nah, apalagi misalnya pada sediaan suspensi, itu kan mudah sekali mengalami pengendapan, sehingga diharapkan pada proses pengisian itu tidak terjadi ketidakhomogenan pada saat kita mengisikan. Karena tidak homogennya sediaan suspensi saat kita mengisikan itu akan berpengaruh besar terhadap kadar. Kita akan berbicara konsentrasi dan kadar obat kepada setiap kemasan, ya. Homogenitas hendaklah dipertahankan selama pengisian dengan pengadukan terus-menerus sejak awal sampai akhir proses pengisian. Itu diperlukan terus-menerus dilakukan pengadukan untuk mencegah terjadinya endapan, karena sistem dispersi itu mudah sekali terjadi pengendapan, sehingga memang kan pada saat kita menggunakan itu hendaklah kita mengocok sediaan suspensi terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Nah, ini juga menjadi perhatian kritis pada saat kita melakukan proses pengisian pada wadah. Jadi kalau pengisian di awal itu kan biasanya masih homogen, lama-kelamaan dia akan mengendap sehingga menyebabkan ketidakhomogenan pada saat pengisian. Sehingga apa yang dilakukan adalah dilakukan pengadukan sampai akhir pengisian. Apabila produk ruahan tidak langsung dikemas, misalnya larutan suspensi yang telah selesai kita larutkan sudah homogen, kita tidak langsung masuk kepada pengisian misalnya. Nah, hendaklah dibuat ketetapan mengenai waktu paling lama produk ruahan boleh disimpan. Jadi kita buat protapnya, ini boleh didiamkan selama berapa lama? Apakah 8 jam? Apakah 1 kali 24 jam? Nah, serta kondisi penyimpanan dan ketetapan ini harus dipatuhi. Nah, kondisi penyimpanan produk antara dan produk ruahan hendaklah disesuaikan untuk menghindarkan perubahan mutu terhadap produk. Ya. Jangka waktu, kemudian kondisi penyimpanan harus dilakukan validasi. Dia hanya boleh disimpan selama berapa lama, harus tervalidasi. Nah, ini adalah beberapa aspek cara pembuatan obat yang baik atau CPOB dalam sediaan liquid dan semi solid. Memang kalau kita bicara tentang CPOB, 12 aspek CPOB harus kita penuhi, ini memang tidak cukup dalam satu kali pertemuan. Apalagi ini hanya tercakup dalam sekian dari beberapa materi yang harus kita sampaikan dalam formulasi sediaan liquid dan semi solid. Tetapi apa yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan dapat membuka sedikit wawasan wacana mahasiswa agar dapat mengenal ya apa itu CPOB dan bagaimana CPOB yang diterapkan dalam sediaan liquid dan semi solid. Nah, kita memang kalau CPOB kan luas ya. Luas termasuk dalam produk apapun. Jadi yang saya masukkan dalam slide ini memang khusus untuk sediaan liquid dan semi solid. Memang ada perhatian-perhatian khusus yang ditetapkan dalam CPOB, misalnya karena ini basisnya air, kemudian ada bahan-bahan lembang yang digunakan yang memang rentan terhadap kontaminasi. Itu memang kita lakukan pencegahan kontaminasi. Maka dalam CPOB sering sekali kita mendengar adanya sistem kalibrasi terhadap alat-alat ukur, kemudian sistem kualifikasi dan validasi terhadap semua sistem yang diterapkan, baik itu pada pembersihan, pada proses pengisian, pada proses sanitasi, dan proses yang dilakukan mulai dari penerimaan bahan baku sampai kita melakukan penyimpanan bahan baku tadi ya, sampai pada proses pengolahan, produksi, pengemasan, sampai kita akan melakukan pada gudang karantina produk sebelum kita lakukan distribusi. Jadi mungkin ini yang saya sampaikan untuk pertemuan hari ini mengenai CPOB sediaan liquid dan semi solid. Pertemuan ini juga mengakhiri rangkaian pertemuan setelah UTS ya untuk mata kuliah Teknologi Sediaan Liquid dan Semi Solid. Saya atas nama pribadi Dina Yuspitasari mengaturkan permohonan maaf apabila terjadi kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi selama perkuliahan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini benar-benar bisa menjadi bekal ilmu yang barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Dina Yuspitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.